Bapak-bapak polisi yang saya hormati, bapak-bapak anggota dewan, bapak-bapak wali kota yang saya hormati, bapak-bapak PDKI yang mungkin sementara ini terhormat, dan seluruh pedagang asongan yang insya Allah perjuangan Anda ada dimuliakan oleh Allah. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bapak-bapak kepolisian, bapak-bapak dewan, dan bapak-bapak PDKI, kedatangan kami ke sini adalah sebagai salah satu elemen masyarakat, yang saat ini kami secara teori hidup di bumi yang merdeka, tetapi kenyataannya kami hidup dalam penindasan. Kami bagian masyarakat yang marginal, masyarakat yang terpinggirkan, masyarakat yang dalam kondisi sekarat. Namun kami tetap eksis untuk bekerja, untuk berusaha, dan kami benci pada pengangguran. Kami benci kepada anarkis. Kami benci kepada arogansi. Maka kami minta kepada Bapak PTKI yang saat ini berusaha untuk menyingkirkan asongan dari kereta api, untuk menyingkirkan asongan dari komunitas kereta api. Kami minta dengan sangat untuk tuntutan itu, untuk langkah itu dicabut. Kami ingin hidup, kami ingin sejajar dengan masyarakat Indonesia yang merdeka. Kami ingin sejajar masyarakat Indonesia yang tidak menganggur. Kami sanggup menghidupi keluarga dan anak. Kami siap bekerja keras dengan dasar yang ikhlas, dan kami sekali lagi menuntut kepada PTKI agar teman-teman asongan yang ada di dalam kereta api jangan dibenturkan dengan pihak-pihak, dengan petugas berwajib. Beliau itu adalah pelindung, beliau itu adalah pengayom, beliau itu adalah pengaman masyarakat. Kita setuju kalau ada dari pihak oknum kepolisian yang mungkin berlaku arogan kepada asongan. Beliau adalah oknum, sekali lagi oknum, bukan kepolisian yang institusi polisi yang benar. Jadi kalau ada oknum yang ingin memperkeruh, ingin menciptakan kondisi Cirebon yang tidak kondusif, dia adalah musuh polisi juga. Saya minta dengan sangat, teman-teman asongan, sekali lagi saya tandakan, kita benci arogan, kita benci anarkis, dan jangan sampai kita terpancing anarkis. Setuju? Sekali lagi, maju tak gentar, maju tak gentar. Kita siap dengan nyawa, kita siap dengan raga, agar kita tetap bekerja. Yang kita jual, yang kita perdagangkan adalah bukan sesuatu yang dilarang oleh hukum, bukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah. Kalau memang itu dilarang, sudah wajar asongan tidak ada di Indonesia. Jadi kalau memang asongan memang tidak boleh hidup di bumi Indonesia, buat aturan, buat undang-undang, tempelkan di masing-masing titik. Asongan tidak pantas hidup di Indonesia, tempelkan di titik. Tempelkan di mana-mana. Kalau perlu sebarkan selebaran, asongan tidak pantas. Tapi saya yakin kereta api adalah hasil perjuangan orang tua kita. Kereta api adalah hasil perjuangan masyarakat yang saat itu dipaksakan kerja keras dengan nyawa, dengan raga. Bagaimana kereta api bisa diraih suatu kemerdekaan menjadi pewaris, menjadi warisan dari nenek moyang kita. Tapi sayang teman-teman, di saat kita harus merasakan bagaimana kita bisa berdagang, ada orang-orang yang serakah, kita tidak bisa menjadi pesaing, yaitu Reska, yang dia meminta kepada kereta api
ini pedagang asongan, ini pedagang di dalam kereta api, karena kereta api itu milik Reska. Naudzubillah min. Keserakahan itu adalah milik raksasa. Siapapun yang menginginkan keserakahan, dia adalah raksasa. Dia adalah kapitalis yang tidak pernah hidup di bumi Indonesia. Pancasila yang mengatur kita harus sebagai masyarakat harus hidup makmur. Negara menjamin kita harus bisa bekerja. Polisi benci, masyarakat nganggur. Karena kalau kita menganggur, menjadi masalah lagi bagi pihak kepolisian. Bapak-bapak Dewan, bapak-bapak polisi, bapak-bapak. Hei. PTKI. Saat ini intensitas, saat ini suhu kriminalitas begitu membumbung sampai bapak-bapak polisi itu kewalahan, bingung piye carane sing nganggur iso nyambut. Baik, bagaimana caranya pengangguran ini diminimalisir? Bisa ditekan seminimal mungkin sehingga dia bisa berkarya. Karena dengan berkarya Indonesia menjadi kokoh. Karena dengan berkarya Indonesia menjadi makmur. Tetapi kenyataannya kita hidup di bumi yang gemah, ripah, dinawi. Ada tambang emas, ada tambang minyak, ada tambang gas alam, ada tambang uranium. Tapi masyarakatnya miskin. Ini harus diberantas, ini harus diperangi. Tetapi kita yang sudah bekerja, kita yang dengan jerih payah dituntut oleh istri, dituntut oleh suami untuk bekerja, saat ini dengan dihadapkan pada petugas untuk menganggur. Saya klarifikasi sekali lagi kepada teman-teman asongan. Saya klarifikasi lagi. Sampean-sampean sedaya harus bisa memberikan informasi yang positif kepada pihak kepolisian. Sampaikan bahwa asongan bukan perusuh, bahwa asongan bukan teroris, bahwa asongan bukan pembuat onar. Jadi sangat tidak pantas kalau kita dihadapkan pada larangan panjang. Sangat tidak pantas penjual minuman, penjual nasi di hadapannya berhadapan dengan larangan panjang. Sangat tidak level. Anda sekalian dijadikan polisi, dijadikan pemimpin, itu sebagai pengokoh negara Indonesia. Jangan mau diadu domba dengan rakyat. Hidup Pak Polisi, hidup TNI. Anda harus netral. Anda pelindung, pengayom, dan sekaligus Anda harus mampu menjaga stabilitas negara ini. Tetap menjadi negara yang kokoh. Hidup Pak Prabowo. Sekali merdeka, kita harus tetap merdeka. Kita benci pengangguran. Kita benci pengangguran. Kita tidak mau menjadi penganggur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini negeri Indonesia, cinta merdeka, cinta damai. Setelah ada si Jonan, semua pedagang asal Indonesia tidak bisa berkutik. Tolong diingat, apakah enggak malu? Apakah enggak malu diatur sama orang Cina? Betul. Coba, dengar Pak Daud, dengar. Ini masyarakat cinta damai, masyarakat Cirebon punya agama Islam, cintanya 100%. Coba kalau si Jonan, agama orang mana? Orang mana? Orang mana ini? Agamanya apa? Tapi orangnya, kalau orang Indonesia, agamanya Islam, enggak begitu Pak. Cinta sama masyarakatnya. Tolong Pak Daud, harus punya malu dong. Bapak di Cirebon, di Cirebon udah berpuluh-puluh tahun. Setelah si Jonan masuk, bapak-bapak diatur seenaknya sendiri. Bahkan akan perang bersaudara. Ya kan? Akan ada perang saudara. Apakah nggak mau Bapak ketemu kami
di pasar ataupun di mana? Hanya karena orang satu. Itu orang mana, Pak? Saya tanya, orang mana itu? Kalau orang Indonesia yang jadi direksi PT KAI, kami bangga. Berarti ada anak Indonesia ataupun putra Indonesia yang terbaik menjadi direksi. Memang untuk bapak-bapak, piagam atau penghargaan BUMN itu bagus. Buat bapak-bapak bagus, buat si Janan bagus. Tapi buat kami tidak. Betul? Itu masalah.